Kita teruskan ya. Mempelajari apa yang sudah dipelajari, diulang dan ditambah pelajaran kosakata yang baru yang artinya belum pernah kita tahu. Nah, kita kan tidak bisa membacanya karena kita belum kenal tulisan itu apa bacanya. Justru itu pergunakanlah pinginnya. Nanti dalam pelajaran ini kita mencoba ya. Cobalah Tungsiaman buka buku halaman 2 ya. Sengse kosakata. Di sini tertera ada 10 kosakata. Ada yang sudah pernah dipelajari, ada yang belum pernah dipelajari. Maka itu dibacalah dengan perantaraan ejaan pinyin. Sebutannya Latin pinyin. Latin pinyin, Latin itu adalah tulisan bahasa Latin. ABCD itu Latin ya. Dengan perantaraan Latin itu kita bisa menyepelnya pinyin. Misalkan ke 1. Apa tulisan itu? La ala. Nah, tulisan itu adalah la. Jadi kita baca dulu pinginnya. La ala. La. La tanpa nada ya. La itu netral nadanya. Sudah dibaca, tahu cara bacanya, kita artikan. Artinya dicatat ya. Dicatat di belakangnya itu. La itu adalah kata seru. Kata seru ibarat kita mengajak teman, ayolah kita bermain. Lai,同学们，朋友们，我们大家一起玩啦。你做好了吗？收拾好。Simpulkan, simpan bukunya. Sudah belajar la. La itu maksudnya adalah kosakata yang mengatakan seru dalam anjuran atau seruan, ayo ke sini, ayo. Jadi bisa kita artikan ayo saja ya. Kedua, Seu-ang suang. Nada ke 1. Seu-ang suang. Suang itu artinya pasang. Pasang. Misalkan sumpit 1 pasang karena 2 berpasangan. Ya. Kalau sumpit 1 saja tidak bisa kita pergunakan. Jadi isuang, suang, pasang. Artinya suang itu pasang. Suang ini adalah kosakata KBB. Kata bantu, berhitung. Menyatakan benda itu 1 biji, 1 buah, 1 basam, 1 batang, dan semacamnya. Suang adalah pasang. 3. Keuai kuai. Keuai kuai. Tidak dieja dengan Ci, tidak ya. Caranya kita kan dengan ditambah i belakangnya, tidak dieja, langsung dibaca kuaizi. Kuaizi bukan kuaizi ya. Kuaizi.
Kuai ze. K-U-I kuai. Nada keempat. Kuai ze. Artinya sumpit. Sumpit. Ya. Kita Cungko dan kebiasaan makan pakai sumpit. Tungsiaman biasa tidak memakai sumpit. Makan mungkin pakai sendok ya. Mungkin belum bisa pakai sumpit makannya. Nanti ini kebudayaan Cungko boleh belajar ya Tungsiaman. Supaya kebudayaan ini tetap kita pegang. Keempat, sheao shao. Nada kedua, sheao shao. Ze sama dengan kuai zi tadi. Ze ya, kuai zi, kuai zi, kuai zi. Shao ze, shao ze artinya sendok. Kita makan biasa selalu pakai sendok ya, kuai zi. Shao zi bukan kuai zi. Kuai zi tadi sumpit. Shao zi adalah sendok. Tiu, bei zi, bei zi, bei,是杯子，杯子，杯子是cangkir, cangkir atau gelas. Kita bisa sebut cangkir atau gelas. Kalau cangkir biasanya yang ada pegangannya. Cangkir yang ada pegangannya. Kalau pece itu gelas yang gelas pepaci itu, yang kita bahasa Banjar bilang gelas pepaci, gelas. Tiliu, i ayah seu aswa, ya swa, ya itu a ditambah ye, jadi bacanya ya, i ayah seu aswa, swa, ya swa, sikat gigi, ya swa, sikat gigi. Kalau ya di muka, swa di belakang. Ini sedikit lalu saya tambahkan ya. Ya di muka, swa di belakang. Itu menjadi kata benda. Ya, swa, sikat gigi. Tapi kalau kita belajar nanti, kita melihat tulisannya dibalik. Swa ya. Swanya di muka, ya-nya di belakang. Artinya lain lagi. Ya. Lain lagi artinya. Swaya artinya menggosok gigi. Swa itu gosok. Ya gigi. Kalau gigi ya-nya di depan, swanya di belakang, artinya adalah sikat gigi. Sikatnya. Ya-nya gigi. Tapi kalau ya swaya, swanya di muka, swa itu adalah kata kerja. Ya, apa yang disikat? Sikat gigi. Swaya. Ya. Tisi. Wan, nada ketiga. Wan, nada ketiga. Wan. Sebetulnya wan ini ditambah w, a aja, an sudah, an ditambah w menjadi an wan. Bacanya bukan bukan ya, tapi waktu menyepelnya diganti dengan an wan, menjadi spellingnya wan mangkok, artinya mangkok. Wan an wan mangkok. 8 pean pan
pe an pan zi pan zi, pe an pan zi pan zi, bukan pan zi ya. Kalau p pan, kalau b pan, p pe, p ini pe an pan zi pan zi. Jangan salah ya, mengejanya jangan salah. Yang betul mengejanya. Kalau B pan, ini P pan, panze. Panze itu artinya piring. Panze piring. 接下来第9，鸡蛋，鸡一鸡的安蛋，鸡蛋。Nada ke-1 ci ta'antan, nada ke-4 citan. Kalau ci ayam, kita sudah belajar kan? Kelas 1, kelas 2 sudah belajar. Ci itu adalah ayam, tan telur. Ya, kalau citan telur ayam. Kalau ya tan telur itik, ya itik. Kalau burung apa? Burung yang terbang di angkasa, burung. Iya, itu niao, niautan. Itu hanya tambahan aja ya. Jadi dihafal citan. Tungsiaman menghafal citan. Baik-baik menghafal citan. Bagaimana tulisannya? Bacanya adalah citan. Ci ini Tungsiaman kalau percaya masih ingat tulisan itu ci ayam ya. Jadi citan adalah telur ayam. 10 le i an lian he u an huan. Oh salah, kalau saya baca salah pinginnya ya. Le i an lian nada 2. He u an huan nada 2 juga. Hu he u a hua, lian huan hua, nada 2 2 4. Ya, ingatkan itu lian huan hua, lian huan hua. Dan tulisannya agak sulit itu dia tulisannya. Jadi dipelajari tulisannya betul-betul. Lian huan hua, apa artinya lian huan hua? Komik. Tungsiaman suka melihat komik tidak? Pasti banyak yang suka ya, gambar buku, gambaran yang ada gambar-gambarnya, yang ada cerita gambar-gambarnya. Itu adalah buku komik Lian Huan Hua. Hua di situ gambar. Lian Huan bersambung. Lian Huan bersambung. Jadi Lian Huan Hua adalah komik yang kita artikan komik. Nah, sampai di sini sudah 10 kosakata yang sudah kita pelajari. Tungsiaman perhatikan tulisannya ya, pinginnya apa? Tulisannya bagaimana? Tulisannya itu dihafalkan dulu. Tulisannya bagaimana tulisannya? Misalnya zi 1 2. Langsung contohkan ya. 1 2 3 zi. Sebetulnya tulisan ini kita tidak perlu menulis begini caranya. Kita waktu belajar asal bisa membayangkan di alam terbuka. I, a, san. Cukup. Jadi kalau di alam terbuka tidak usah hapus menghapus. Kita ingatkan aja sambil mata berpejam. Ingatkan cara menulisnya. Dengan cara ini juga pun kita otomatis bisa mengingat tulisannya. Ya. Lebih mempermudah kita belajarnya. Jadi ulangi aja di alam terbuka tulisannya.
sampai 5-6 kali, bahkan 10 kali berulang-ulang, ya. Bahasa Zhongwen harus menggunakan hafalan. Dongxiamen harus rajin menghafalnya. Bentuk tulisannya apa, bacaannya apa. Sebab tulisan bahasa Mandarin ini, tulisan Zhongwen ini ada bentuknya. Bukan seperti Latin, seperti ABC. ABC di mana-mana juga ABC tulisannya. Kalau Zhongwen ini sudah tentu tulisannya, tidak bisa berubah. Ya, tidak bisa berubah. Kalau ce itu begini tulisannya, kalau kou itu kotak. Jadi tulisan Mandarin, tulisan Zhongwen itu merupakan suatu bentuk tulisan yang segi 4. Jadi harus dihafal, ya. Tidak bisa dengan cara mengeja saja. Eja gampang, tidak perlu dihafal. Tapi kalau tulisan perlu dihafal, diingat-ingat. Sudah tahu Dongxiamen, Donglema? Ya, mudah-mudahan Dongxiamen bisa mengerti. Bacaannya dulu, melalui pingin dibaca dan ingatkan apa artinya. Artinya itu harus belakangan dipelajari, ya. Yang paling penting ingat tulisannya dulu, dihafal tulisannya. Baiklah. Untuk sementara ini Dongxiamen Lause tidak memberikan latihan tulisan ataupun semacamnya. Nanti ada pada saatnya akan Lause berikan. Kita mempelajari kesatu, menghafal dulu, menghafal kosakata. Kedua nanti baru belajar membaca teks pelajaran, membaca kewen, ya, membaca kewen seperti halaman 1. Zeshuang kuai zi se ye ye de, ya, belajar membaca, selalu mengartikan. Namun sebelumnya itu kita belajar juga mengartikan kalimat-kalimat pendek. Jadi kesatu belajar kosakata, menghafal arti kosakata dengan cara membaca pingin, ingatkan artinya, ingatkan tulisannya. Itu satu yang penting. Kedua, mengartikan kalimat-kalimat pendek. Mengartikan kalimat-kalimat pendek atau 2 dan 3 ini bisa dirubah, membaca dulu teks pelajaran. Ya, nanti akan kita pelajari selanjutnya. Jadi pelajaran ini hari Lause kira sampai di sini dulu kita sudahi, ya. Dongxiamen, 再见了。